di bawah langit Kediri yang muram, tersimpan sebuah legenda yang jauh lebih gelap dari keseniannya yang megah. Inilah kisah bagaimana Reok Ponorogo lahir dari sebuah syarat kematian, ambisi berdarah, dan kutukan seorang dewi. Alkisah di Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang kecantikannya mampu membuat para raja lupa akan tahta, Dewi Songgo Langit. Namun, sang putri menolak pinangan, hingga akhirnya desakan dari sang ayah, Raja Kediri, membuatnya mengambil keputusan ekstrem. Ia memutuskan untuk meminta petunjuk ilahi melalui Tapabrata. Saat ia kembali dari keheningan mistis tersebut, ia mengumumkan sebuah sayembara yang kejam, sebuah syarat pernikahan yang hampir mustahil untuk dipenuhi. Syarat pertama, hadirkan sebuah pertunjukan seni yang belum pernah ada, yang mampu mengguncang jiwa dan raga. Kedua, bawa iringan 144 ekor kuda kembar. Dan yang ketiga, syarat yang paling menusuk nalar, membawakan seekor hewan berkepala dua. Syarat-syarat ini bagai mantra pemanggil kegilaan. Sebagian besar raja mundur, takut akan kesia-siaan. Namun, dua kekuatan besar muncul dari kegelapan Somasuma, terobsesi pada kecantikan sang putri. Yang pertama adalah Raja Klono Sewandono dari Bantarangin, seorang raja yang gigih dan penuh perhitungan. Hampir berhasil mengumpulkan semua syarat, kecuali makhluk aneh berkepala dua itu. Lalu ada Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya. Sosok ini adalah teror yang berjalan, seorang manusia dengan kepala harimau yang mengerikan. Ia adalah raja yang kejam, namun memiliki kebiasaan aneh, memelihara burung merak yang bertugas mematuki kutu di kepala harimaunya. Momen ini adalah satu-satunya saat Singobarong lengah, tenggelam dalam kelegaan yang menjijikkan. Merasa upayanya terhambat, Singobarong merencanakan pengkhianatan. Ia mengirim mata-mata, tahu bahwa Klono Sewandono telah berhasil mengumpulkan kuda dan pertunjukan, dan berencana mencegat di tengah jalan untuk merampas semuanya. Namun, kegelapan memiliki telinganya sendiri. Klono Sewandono mengetahui rencana kotor ini. Keputusan harus dibuat, menunggu dan diserang, atau menyerang dalam keheningan malam. Klono Sewandono memilih opsi terakhir. Dengan pasukannya, ia menyerbu kerajaan Lodaya. Ketika penyerbuan terjadi, Raja Singobarong sedang berada dalam kondisi paling rentan. Ia terlelap pulas, menikmati patukan burung merak di kulit kepala harimaunya yang tebal. Keheningan tiba-tiba pecah oleh teriakan dan dentingan pedang. Klono Sewandono dengan langkah mantap menemukan Singobarong yang terlena. Di tangannya, ia memegang pusaka legendaris, Pecut Samandiman. Pusaka ini bukan sekadar senjata, melainkan manifestasi dari murka bumi. Klono Sewandono mengangkat pecut itu tinggi-tinggi, mengeluarkan energi yang mampu merobek dimensi. Cambukan itu dilecutkan ke tubuh Raja Singobarong yang sedang tidur. Hasilnya sungguh di luar nalar. Cambukan Pecut Samandiman yang sangat sakti tidak hanya melumpuhkan, tetapi juga mengubah takdir. Tubuh Singobarong terpental dengan kekuatan dahsyat. Pada saat yang sama, burung merak yang sedang hinggap di punggungnya, yang tadinya bertugas membersihkan kutu, terperangkap dalam energi ledakan. Kepala harimau Raja Singobarong menyatu secara mengerikan dengan tubuh burung merak. Darah menyembur, tulang remuk, dan dalam hitungan detik terciptalah sosok buas, makhluk hibrida yang menakutkan. Sebuah hewan
berkepala dua yang sesungguhnya. Persyaratan mustahil itu kini telah terpenuhi, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Raja Klono Sewandono kembali ke Kediri, bukan hanya dengan 144 kuda, kembar, dan iringan gamelan yang memukau, tetapi juga dengan pertunjukan yang belum pernah dilihat manusia. Tarian horor dari makhluk berkepala harimau dan merak yang baru saja tercipta dari tubuh musuhnya. Inilah pertunjukan yang melampaui seni. Ia adalah perwujudan kekuatan dan kengerian Dewi Songgolangit. Terlepas dari kengerian di balik penciptaan makhluk itu, harus mengakui bahwa Klono Sewandono telah memenuhi semua syarat. Mereka menikah dan kemudian tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Bongkar, yang kini kita sebut Ponorogo. Kesenian baru yang diciptakan dari darah dan pusaka sakti inilah yang kemudian diwariskan turun-temurun. Dikenal sebagai Reok Ponorogo, sebuah warisan budaya yang menyimpan kisah kelam di setiap gerakan tarian topeng harimau meraknya.